Saat aku melahirkan, Gundik suamiku pura-pura bertamu ke rumah dan beri aku salad buah yang beracun. Hingga saat ia pulang dari rumahku, ia menjerit karena polisi menjemputnya. Halo Bunda, selamat datang di channel Diari Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Rasa sakit itu datang bergekamumbang. Seperti ombak yang menghantam karang, terus-menerus, tak kenal lelah. Aku meringkuk di ranjang rumah sakit, memegang perut besarku yang berkontraksi hebat. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Tarik napas, Bu. Jangan panik, suara perawat menenangkan di sampingku. Dari balik pintu, aku bisa mendengar langkah kaki mondar-mandir. Mas Rega, suamiku, sedang gelisah menungguku. Tampan, mapan, lelaki yang kupuja sejak kuliah dulu. 7 tahun pernikahan, dan kini kami akan menyambut anak pertama. Setidaknya, itulah yang aku kira. Kontraksi semakin kuat. Aku menjerit menahan sakit yang luar biasa. Perawat dan dokter sibuk di sekitarku. Ibu sudah pembukaan 9. Sebentar lagi. Pikiranku melayang di antara rasa sakit fisik dan sakit hati yang selama 3 bulan terakhir kusimpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang bahkan tak diketahui Mas Rega bahwa aku mengetahuinya. 3 bulan sebelum melahirkan, dunia indah yang kukenal selama 7 tahun pernikahan hancur dalam 1 malam. Aku ingat persis malam itu. Mas Rega sedang di kamar mandi, ponselnya tertinggal di atas nakas. Getaran demi getaran terdengar bertubi-tubi. Biasanya aku tak pernah peduli dengan ponselnya. Kami saling percaya. Atau setidaknya itulah yang selama ini kuyakini. Tapi malam itu, intuisi seorang istri berkata lain. Sesuatu yang aneh membuatku meraih ponsel itu. Layar masih terkunci, tapi notifikasinya jelas terpampang. Satu persatu pesan masuk dari kontak bernama Ria Klient. Ria Klient, Mas, udah sampai rumah. Ria Klient, aku kangen banget sama kamu. Ria Klient, besok kita ketemu di tempat biasa ya? Jam 1. Ria Klient, kamu VOW memberikan ciuman. Dunia serasa berhenti. Aku membaca pesan-pesan itu berulang kali, berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi getaran ponsel itu nyata di tanganku. Panas. Menggigit. Hatiku remuk redam. Aku merasa mual, ingin muntah. Tapi di saat yang sama, perutku yang mulai membesar mengingatkanku bahwa aku tak boleh jatuh. Ada bayi di dalam kandunganku yang harus kulindungi. Kutarik napas dalam-dalam. Kembalikan ponsel itu persis seperti tadi. Lalu ku berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di sana, di lantai keramik yang dingin, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis dalam diam, membiarkan air mata membasahi wajah tanpa suara. Tak boleh ada yang mendengar. Tak boleh ada yang tahu. Belum. Saat air kamar mandi berhenti mengalir, aku buru-buru menyeka wajah. Berdiri, merapikan diri, dan keluar dengan senyum terpasang rapi. Mas Rega keluar dengan handuk melilit di pinggang. Ia tersenyum padaku. Udah ngantuk, sayang. Aku mengangguk. Iya, Mas. Capek banget hari ini. Ia mengecup keningku. Istirahat, ya. Besok aku temenin kontrol kandungan. Malam itu, aku tidur miring membelakanginya. Mataku terpejam tapi pikiranku terus bekerja. Siapa Ria? Berapa lama mereka sudah bersama? Apa Mas Rega benar-benar mencintainya? Dan yang paling penting, apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku sampai akhirnya aku tertidur karena kelelahan. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baja. Aku tak akan jadi istri bodoh yang cuma bisa menangis. Aku tak akan jadi korban yang pasrah. Aku akan mencari tahu semuanya, dan aku akan menyusun rencana. Sarapan pagi itu berlangsung seperti biasa. Mas Rega membaca koran sambil menyeruput kopi. Aku menyiapkan bekal untuknya. Seperti tak terjadi apa-apa. Padahal hatiku hancur berkeping-keping. Mas, kataku hati-hati, kantor lagi sibuk ya akhir-akhir ini. Mas Rega mengangkat wajah dari koran. Lumayan. Banyak deadline. Oh,
Terus sekretaris baru itu, Ria, katanya pinter ya. Untuk sepersekian detik, aku melihat raut wajahnya berubah. Canggung. Tapi cepat sekali ia menguasai diri. Iya, lumayan. Cekatan. Cantik juga ya. Godaku setengah hati. Mas Rega tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. Enggak secantik kamu. Lah. Bohong. Aku tahu itu bohong. Tapi aku hanya tertawa kecil. Setelah Mas Rega berangkat kerja, aku segera bergerak. Kubuka laptop, kubuka media sosial. Mencari nama Ria. Tak butuh waktu lama, aku menemukan akun Instagramnya. Foto-fotonya cantik, modis, penuh gaya hidup mewah. Dan di beberapa fotonya, aku melihat latar tempat yang kukenal. Restoran favoritku dan Mas Rega. Kafe tempat kami biasa nongkrong dulu. Hatiku makin panas. Tapi aku tak boleh terbakar emosi. Aku menggulir ke bawah, mencari petunjuk lain. Dan di sanalah aku menemukannya. Foto Ria dengan gelang yang persis sama dengan gelang pemberian Mas Rega untukku. Bukan, ini bukan gelang yang sama persis. Ini gelang yang kulihat di lemari Mas Rega 2 minggu lalu, yang katanya hadiah untuk klien. Dasar penipu. Dari situ, aku mulai mencari cara. Aku butuh bantuan dari dalam. Aku butuh seseorang yang bisa memata-matai mereka di kantor. Sepupuku, Dita. Ia bekerja di kantor yang sama. Selama ini kami memang tidak terlalu dekat. Beda usia, beda pergaulan. Tapi keadaan memaksaku untuk merangkulnya kembali. Kuhubungi Dita dan mengajaknya makan siang di kafe dekat kantornya. Ia datang dengan sedikit ragu. Mungkin heran kenapa tiba-tiba aku mengajaknya bertemu. Mbak Tasya, tumben? Sapa Dita sambil duduk di depanku. Aku tersenyum ramah. Kangen aja. Udah lama nggak ketemu. Kami mengobrol basa-basi sebentar. Memesan makanan. Tapi Dita pasti bisa membaca ada yang berbeda dariku. Tatapanku mungkin terlalu intens. Senyumku mungkin terlalu dibuat-buat. Mbak, ada apa? Tanyanya akhirnya. Muka Mbak Tasya kok kayak lagi mikirin sesuatu. Aku diam sejenak. Lalu kuletakkan sendokku. Dit, aku mau tanya sesuatu. Tok kamu jawab jujur. Ya. Dita mengangguk. Wajahnya berubah serius. Di kantor kalian, ada sekretaris baru namanya Ria, kan? Dita mengangguk pelan. Matanya mulai menghindar. Dia dekat sama Mas Rega. Sun. Dita menggigit bibir bawahnya. Ia tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjawab. Aku tahu, Dit, kataku lirih. Aku sudah tahu. Aku cuma butuh konfirmasi. Dita menghela napas panjang. Maaf, Mbak. Aku sebenarnya dari dulu pengen ngomong. Tapi takut. Kasihan Mbak Tasya. Lagi hamil pula. Ceritain semuanya. Dit, aku butuh tahu. Maka Dita pun bercerita. Tentang bagaimana Ria dan Mas Rega sering makan siang bersama di restoran dekat kantor. Tentang mereka yang sering pulang bareng dengan alasan, ada urusan klien. Tentang gosip kantor yang sudah menjadi rahasia umum. Tentang Ria yang tiba-tiba punya tas mewah, baju baru, liburan ke tempat mahal. Semua diduga dari Mas Rega. Setiap kata yang keluar dari mulut Dita seperti pisau yang menusuk hatiku. Tapi aku bertahan. Aku tak boleh hancur sekarang. Dit, kataku setelah Dita selesai bercerita. Aku minta Tokamung. Tokamung jadi mataku di kantor. Kabari aku kalau ada yang aneh. Jadwal mereka, tempat mereka kencan. Apapun. Bisa. Dita ragu. Mbak, jangan-jangan Mbak Tasya mau bunuh mereka. Aku tertawa kecil. Enggak, Dit. Aku cuma mau kumpulin bukti. Untuk jaga-jaga. Dita mengangguk mantap. Oke, Mbak. Aku bantu. Sejak saat itu, Dita menjadi informanku. Setiap hari, ia mengirim pesan. Mbak, hari ini mereka makan siang di Cafe X. Mbak, Ria pakai baju baru, merek Y. Mbak, Mas Rega ngasih Ria tumpangan pulang. Aku mengumpulkan semua informasi itu seperti seorang detektif. Menyusun puzzle yang semakin hari semakin jelas bentuknya. Tapi aku butuh lebih dari sekadar informasi dari Dita.
Aku butuh bukti hukum. Bukti yang bisa digunakan di pengadilan. Bukti yang bisa menghancurkan mereka. Aku ingat seorang teman kuliah yang kini menjadi pengacara. Via. Kami dulu cukup dekat. Tapi setelah lulus masing-masing sibuk dengan hidup sendiri. Ini saatnya merangkul kembali koneksi lama. Kuhubungi Via dan mengajaknya bertemu. Kami bertemu di kafe yang tenang, jauh dari keramaian. Thea, tumben penting banget sampai nelpon aku. Sapa Via ceria. Aku tak bisa membalas keceriaannya. Wajahku pasti terlihat kusut. Via langsung berubah serius. Ada apa? Kamu sakit? Bayinya sehat? Via, aku meraih tangannya. Aku butuh bantuan kamu. Ini masalah hidup dan mati. Via membelalak. Maksud kamu? Aku bercerita. Tentang perselingkuhan Mas Rega. Tentang Ria. Tentang rencana jahat yang belum ku ketahui saat itu. Tapi intuisiku sudah memperingatkan bahwa ini tak akan berakhir baik. Aku takut mereka enggak cuma selingkuh. Via. Aku takut mereka punya rencana lebih jauh. Aku butuh kamu bantu aku. Via mengangguk mantap. Oke, Thea. Aku akan bantu. Tapi kita butuh bukti. Bukti kuat. Gimana caranya? Via berpikir sejenak. Kita bisa pakai penyidik swasta. Mereka bisa mengumpulkan bukti yang enggak bisa kita dapatkan. Rekaman, foto, percakapan. Tapi ini butuh biaya, Thea. Aku mengangguk. Berapapun, Via. Aku punya tabungan. Demi anakku, aku rela. Via menepuk tanganku. Kamu kuat, Thea. Kamu pasti bisa. 2 minggu kemudian, penyidik swasta yang direkomendasikan Via mulai bekerja. Namanya Hendra, mantan polisi yang kini membuka jasa detektif pribadi. Wajahnya biasa saja, tak mudah diingat. Itulah keahliannya. Kami bertemu di rumahku saat Mas Rega sedang dinas luar kota. Aku jelaskan semuanya. Hendra mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat. Saya butuh foto mereka, Bu. Jadwal rutin suami ibu. Tempat-tempat yang sering dikunjungi. Aku memberikan semua yang kuminta. Foto Mas Rega dan Ria dari media sosial. Jadwal kantor yang kudapat dari Dita. Nama-nama tempat yang sering mereka kunjungi. Kerjaan ini butuh waktu, Bu. Tapi saya akan usahakan secepatnya. 1 bulan berlalu. Hendra mengirim laporan berkala. Foto-foto Mas Rega dan Ria bergandengan tangan. Video mereka berciuman di dalam mobil. Rekaman mereka masuk hotel. Setiap bukti baru membuat hatiku hancur. Tapi juga membuat tekadku semakin kuat. Tapi yang paling mengejutkan datang di bulan kedua. Hendra meneleponku suatu malam. Suaranya tegang. Bu, saya harus ketemu ibu. Saya menemukan sesuatu yang serius. Kami bertemu keesokan harinya. Hendra membuka laptopnya dan memutar rekaman layar percakapan seseorang. Percakapan ini saya dapat dari hacker yang kami sewa. Ini chat Ria dengan seseorang yang diduga teman dekatnya. Aku menatap layar. Jantungku berdegup kencang. Ria, gue udah beli barangnya. Teman, barang apa? Ria, racun tikus. Buat nyelesain masalah gue. Teman, kamu gila. Mau bunuh orang. Ria, istri dia udah hamil tua. Abis dia melahirkan, gue bakal dateng sebagai teman. Kasih dia makanan yang udah gue racik. Biar kelihatan kayak kecelakaan. Teman, terus kamu sama Mas Rega. Ria, dia janji bakal nikahin gue. Katanya lebih milih gue daripada istri tuanya itu. Aku membaca percakapan itu berulang kali. Tanganku gemetar hebat. Mulutku terasa kering. Racun. Ria berencana meracuniku. Bu, ibu nggak apa-apa. Suara Hendra terdengar jauh. Aku mengangkat wajah. Mataku basah, tapi tak ada air mata yang jatuh. Mungkin sudah habis. Mungkin aku terlalu marah untuk menangis. Ini bisa jadi barang bukti. Tanyaku, suaraku serak. Bisa, Bu. Tapi jangan lapor dulu. Kita tunggu dia bergerak. Kita kumpulkan bukti lebih banyak. Biar kasusnya kuat. Aku mengangguk.
Lanjutkan, Pak Hendra. Pantau terus dia. Saya ingin tahu setiap langkahnya. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku hidup dalam dua dunia. Satu dunia sebagai istri yang patuh, cakamun ibu yang bahagia. Dunia lain sebagai pemburu yang mengintai mangsanya. Aku belajar tersenyum di depan Mas Rega meski hatiku hancur. Aku belajar melayaninya seperti biasa meski setiap kali melihat wajahnya, aku ingin mencekiknya. Aku belajar berpura-pura tak tahu saat ia pulang larut dengan alasan lembur. Dan aku belajar menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan mereka. Saat kontraksi pertama datang, aku tahu waktunya sudah dekat. Ria pasti akan segera bergerak. Dan aku sudah siap. Di ruang bersalin, di antara rasa sakit yang luar biasa, aku hanya bisa tersenyum tipis. Biarkan mereka datang. Biarkan mereka mencoba. Aku sudah menunggu. Bayiku lahir. Tangisnya memecah ruangan. Aku menangis bukan karena sakit, tapi karena syukur. Anakku selamat. Dan sekarang, perang sesungguhnya akan dimulai. Mas Rega mengecup keningku. Makasih, Tas. Aku hanya diam. Dalam hati, aku berkata, tunggu, Mas. Masih ada yang harus kamu pertanggungjawabkan. Ponselku bergetar. Pesan dari Hendra. Dia sudah beli buah-buahan. Bu, mungkin akan datang besok atau lusa. Aku membalas, siapkan polisi. Perang akan segera dimulai. Dan kali ini, aku yang akan menang. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Tubuhku masih terasa sakit setelah melahirkan. Tapi pikiranku justru lebih sakit memikirkan apa yang akan terjadi hari ini. Bayiku, Rafa. Nama yang kuberi setelah Mas Rega mengusulkan banyak pilihan yang semuanya kutolak diam-diam. Tertidur pulas di boks samping tempat tidurku. Wajahnya mungil, tenang, tak tahu apa-apa tentang kekejian dunia yang menanti di luar sana. Mas Rega sibuk di dapur. Aku mendengar suara panci dan piring beradu. Pura-pura jadi suami teladan yang membuatkan sarapan untuk istri yang baru melahirkan. Dasar munafik. Ponselku bergetar. Pesan dari Hendra, penyidik swastaku. Bu, target bergerak. Beli buah segar di pasar pagi. Diperkirakan akan datang siang ini. Tim sudah standby. Aku membalas singkat. Baik, infokan terus. Kulirik ponsel Mas Rega yang tergeletak di meja rias. Sedari tadi bunyi notifikasi terus masuk. Pasti Ria yang tak sabar ingin memastikan rencana mereka berjalan lancar. Sayang, mau sarapan di kamar. Mas Rega muncul di pintu dengan nampan berisi bubur ayam dan segelas susu hangat. Aku tersenyum. Makasih, Mas. Taruh di meja samping aja. Ia melakukan itu, lalu duduk di pinggir ranjang. Tangannya mengusap-usap kepalaku lembut. Capek, ya? Tidur lagi aja. Aku jagain. Andai saja aku tak tahu apa-apa. Andai saja aku masih istri bodoh yang percaya pada setiap kata manisnya, pasti hatiku akan luluh. Tapi sekarang, setiap sentuhannya terasa seperti tipu muslihat. Setiap kata manisnya terasa seperti racun. Mas, kataku hati-hati, kamu nggak masuk kantor hari ini. Udah izin seminggu buat jagain kamu. Jagain aku, atau jagain Ria biar lancar jalannya rencana. Terima kasih, Mas. Ia mengecup keningku. Aku sayang banget sama kamu, Tas. Aku hanya tersenyum. Jam menunjukkan pukul 12:30 siang ketika bel rumah berbunyi. Aku yang sedang menyusui Rafa, langsung tegang. Mas Rega yang sedang menonton TV di ruang tamu bangkit membukakan pintu. Ria? Kamu dari mana? Suaranya terdengar kaget. Atau pura-pura kaget, aku mendengar jawaban manis dari ruang tamu. Mas Rega. Aku dengar Tasya baru melahirkan. Aku bawain salad buah buat Tasya. Semoga cepat pulih. Kuraplah bayiku dengan hati-hati, lalu kubaringkan di boks. Kurapikan jilbabku di depan cermin. Wajahku pucat, tapi mataku tajam. Ayo, Ria. Datanglah. Ibu sudah menunggumu. Aku keluar kamar dengan langkah pelan. Di ruang tamu, Ria berdiri dengan wadah plastik di tangan. Ia tampak cantik dengan dress bunga-bunga dan riasan flawless.
Kontras denganku yang masih kusut dengan daster melahirkan. Ria? Wah, tumben banget main ke sini. Ria tersenyum manis. Senyum yang sama yang dulu kukira tulus. Tapi sekarang, di balik senyum itu, aku bisa melihat kilat aneh di matanya. Kilat kemenangan. Kilat kegembiraan karena sebentar lagi mangsanya akan mati. Iya, Tas. Aku bawain salad buah kesukaanmu. Udah aku potongin sendiri. Loh? Ia menyodorkan wadah plastik itu. Aku menerimanya. Wadah itu dingin di tanganku. Plastik bening memperlihatkan potongan buah segar. Apel, pir, mekamun, anggur, tertata rapi. Saus mayones di wadah terpisah. Ini sausnya jangan langsung dicampur. Ya, biar buahnya tetap segar. Ria menjelaskan. Aku menatap saus itu. Di sanalah racun itu berada, batinku. Pasti ia sudah mencampur racun tikus itu ke dalam mayones. Berharap aku menuangkannya sendiri dan mati perlahan. Makasih, Ria. Kamu baik banget. Aku menekankan kata, baik, dengan sedikit ironi yang tak akan ia pahami. Enggak apa-apa, Tas. Kita kan teman. Teman? Aku hampir tertawa. Teman yang mau membunuhku. Duduk dulu, yuk. Mas, kamu ambilin minum buat Ria. Mas Rega yang sejak tadi diam di pojok, langsung bergerak ke dapur. Aku duduk di sofa, meletakkan salad buah di meja tamu. Ria duduk di hadapanku, matanya sesekali melirik ke arah salad itu. Bayinya lucu, ya? Ria mencoba memulai obrolan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Namanya Rafa. Ganteng banget namanya. Mirip Mas Rega. Ya. Aku tersenyum tipis. Mirip pengkhianat, batinku. Iya, mirip bapaknya. Mas Rega kembali dengan segelas jus jeruk. Ia menyodorkannya pada Ria dengan tangan sedikit gemetar. Aku perhatikan itu. Dasar pengecut. Makasih, Mas. Ria berkata dengan nada manis. Pandangan mereka bertemu sekilas. Hanya sepersekian detik, tapi aku menangkapnya. Ada pesan yang dikirim lewat mata itu. Mungkin Ria berkata, udah siap? Dan Mas Rega menjawab, udah. Aku diam-diam merapatkan jariku. Ponselku di saku daster sudah siap merekam. Tasya, kamu udah makan saladnya? Tanya Ria tiba-tiba. Coba aja dulu. Soalnya aku takut basi. Aku tersenyum. Tak sabar, batinku. Pengin lihat aku mati secepatnya. Nanti aja, Ria. Habis menyusui, biasanya aku makannya siang. Lagian aku masih kenyang. Ria terlihat sedikit cemas, tapi cepat ia sembunyikan. Oh, iya ya. Enggak apa-apa. Ria, kamu udah makan siang? Tanyaku balik. Kalau belum, makan bareng aja. Mas, kamu beli nasi goreng depan, ya. Mas Rega menatap Ria ragu. Ria menggeleng halus. Enggak, Mas. Aku buru-buru. Masih ada kerjaan kantor. Kerjaan kantor? Hari Sabtu? Tanyaku inocent. Ria salah tingkah. Maksudnya, ada urusan pribadi. Iya, urusan pribadi. Aku mengangguk-angguk. Oh alah. Ya udah, kalau gitu jangan sampai telat. Ria segera berdiri. Iya, Tas. Aku pamit dulu, ya. Jangan lupa dimakan saladnya. Biar cepet pulih. Aku ikut berdiri. Pasti. Nanti sore aku makan. Saat kami berjalan menuju pintu, aku melihat Ria melirik Mas Rega sekali lagi. Lalu pandangannya beralih ke perutku. Mungkin membayangkan bagaimana racun itu akan bekerja. Di ambang pintu, aku berhenti. Ria. Ia menoleh. Semoga apa yang kamu cari, kamu dapatkan. Ria tersenyum lebar. Amin. Makasih, Tasya. Kamu baik banget. Dasar bodoh, batinku. Kamu baru saja dikutuk dan kau tersenyum. Pintu tertutup. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Tapi langkah itu tak akan jauh-jauh amat. Polisi sudah menunggu di luar kompleks. Aku berbalik. Mas Rega berdiri di belakangku. Wajahnya pucat. Tasya, kamu kenapa? Tanyanya curiga.
Aku tersenyum misterius. Enggak kenapa-kenapa, Mas. Kenapa emangnya? Kamu dari tadi aneh. Ngomongnya aneh. Aku aneh? Atau perasaan kamu aja yang gak enak? Mas Rega membeku. Aku berjalan melewatinya menuju ruang tamu. Salad buah itu masih tergeletak di meja. Aku mengambilnya, membolak-balik wadah itu. Lucu. Ya, kataku lirih. Dia repot-repot potongin buah, bikin saus spesial, datang jauh-jauh ke sini. Padahal kita nggak pernah deket. Emangnya kamu sama Ria deket? Tanya Mas Rega hati-hati. Enggak. Makanya aneh. Tiba-tiba baik banget. Aku menatapnya tajam. Menurut kamu, Mas, ada apa di balik kebaikan Ria? Mas Rega menggeleng cepat. Terlalu cepat. Enggak tahu. Mungkin dia cuma apa? Ia tak bisa menjawab. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara berisik. Suara pintu mobil dibanting. Suara orang berlarian. Dan kemudian, jeritan. Jeritannya memecah kesunyian sore yang biasanya hanya diisi kicauan burung dan suara anak-anak bermain. Tokamung. Lepasin. Saya nggak salah. Aku berdiri di balik jendela kamar, memangku Rafa yang terbangun karena suara berisik. Bayiku menangis kecil, mungkin kaget. Aku menimangnya lembut, menenangkannya sambil tetap menyaksikan drama di luar. Dari balik kaca, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Ria mengenakan dres bunga-bunga yang tadi ia pakai saat bertamu. Rambutnya yang tertata rapi kini berantakan. Riasannya luntur bercampur air mata. 2 polisi wanita mencengkeram lengannya kuat-kuat. 1 polisi lain berdiri di samping mobil patroli, memegang tas Ria, tas mahal yang mungkin dibelikan Mas Rega, yang di dalamnya terdapat sisa racun yang belum sempat digunakan. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Ibu RT, beberapa ibu-ibu arisan, bapak-bapak yang baru pulang kerja, anak-anak yang penasaran. Mereka berkerumun di pinggir jalan, berbisik-bisik. Itu kan yang tadi main ke rumah Bu Tasya? Iya, katanya teman kantor Pak Rega. Kamu, kok ditangkap polisi? Kasus apa? Gosipnya sih, percobaan pembunuhan. Astagfirullah. Aku tersenyum tipis. Biar mereka tahu. Biar mereka semua tahu siapa sebenarnya Ria. Biar mereka tahu bahwa di balik wajah manis dan senyum ramahnya, tersimpan iblis yang siap membunuh. Ria terus meronta. Saya nggak salah. Itu fitnah. Tasya. Tasya yang ngatur ini. Namaku disebut. Beberapa tetangga menoleh ke arah rumahku. Aku tetap diam di balik jendela, tak berniat keluar. Polisi wanita itu menarik Ria lebih keras. Ibu, tenang. Jangan mempersulit keadaan. Saya dijebak. Ini rekayasa. Tasya benci sama saya. Seorang polisi pria yang lebih senior mendekat. Saudari Ria, kami punya bukti kuat. Bukti pembelian racun atas nama Anda. Barang bukti racun di tas Anda. Rekaman percakapan Anda dengan penjual. Semua sudah kami kantongi. Ria membeku. Matanya membelalak. Rekaman? Rekaman apa? Percakapan Anda via chat dengan penjual racun tikus online. Juga percakapan Anda dengan teman Anda tentang rencana meracuni korban. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat wajah Ria berubah menjadi abu-abu. Tubuhnya lemas, hampir jatuh kalau tidak ditopang polisi wanita. Enggak mungkin, itu. Kami juga punya saksi ahli yang akan membuktikan bahwa salad buah yang Anda berikan mengandung racun tikus dengan dosis mematikan. Ria menoleh ke arah rumahku lagi. Kali ini matanya mencari-cari dengan lebih intens. Dan menemukan mataku di balik jendela. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang sombong. Tapi senyum tenang seseorang yang sudah tahu dari awal. Tasya, kamu jahat. Kamu memang udah rencanain ini semua. Aku membuka jendela sedikit, cukup untuk bersuara. Aku yang jahat? Kamu datang ke rumahku, membawa salad beracun, pura-pura jadi teman baik. Lalu aku yang jahat. Beberapa tetangga mengangguk setuju. Iya,
Bu Tasya kan baru melahirkan. Masa mau dibilang jahat? Dia yang datang bawa makanan. Wajar kalau Bu Tasya curiga. Ria makin histeris. Kalian nggak tahu apa-apa. Dia udah rencanain ini sejak lama. Polisi wanita itu mulai kehilangan kesabaran. Ibu, cukup. Ini penangkapan resmi. Ibu punya hak untuk didampingi pengacara. Nanti di kantor polisi ibu bisa bicara. Mereka mulai menggiring Ria ke mobil patroli. Tapi Ria masih berteriak-teriak, kakinya menendang-nendang. Rega. Mas Rega. Tokamung. Kamu diam aja. Semua orang menoleh ke arah rumahku. Mencari-cari sosok Mas Rega. Tapi tak ada yang keluar. Mas Rega masih terkulai lemas di sofa ruang tamu. Wajahnya pucat pasi, tak mampu bergerak. Ria menjerit lagi. Mas Rega. Kamu pengecut. Kamu janji mau nikahin aku. Kamu bilang aku lebih penting dari istri MU yang udah tua itu. Sekarang kamu diam aja. Terdengar desah kaget dari kerumunan. Kini mereka tahu. Ini bukan sekadar percobaan pembunuhan. Ini juga skandal perselingkuhan. Pak Rega selingkuh. Dasar lelaki tak berguna. Istrinya baru melahirkan, malah selingkuh. Dan gundiknya mau bunuh istri sah. Kejam sekali. Aku tetap diam. Membiarkan semua orang bicara. Membiarkan kebenaran terungkap dengan sendirinya. Pintu mobil patroli dibuka. Ria didorong masuk. Tapi sebelum pintu ditutup, ia menatapku sekali lagi. Matanya merah, basah oleh air mata. Tapi di balik itu, ada kebencian yang membara. Tasya, kamu boleh menang sekarang. Tapi ingat, karma itu ada. Suamimu juga pengkhianat. Dia enggak lebih baik dariku. Aku menatapnya tenang. Aku tahu, Ria. Dan dia akan dapat balasannya sendiri. Pintu mobil dibanting. Jeritan Ria meredam. Mobil patroli melaju perlahan meninggalkan kompleks, diikuti tatapan puluhan pasang mata. Perlahan, kerumunan mulai bubar. Beberapa tetangga mendekati rumahku, mungkin ingin bertanya atau sekadar menunjukkan simpati. Tapi aku tak siap bicara dengan siapapun. Kutarik jendela, menutupnya rapat. Kubaringkan Rafa di boksnya, lalu berjalan ke ruang tamu. Mas Rega masih di posisi yang sama. Terkulai di sofa, wajah pucat, tangan gemetar. Air mata mengalir di pipinya. Tasya. Suaranya serak. Aku minta maaf. Aku duduk di kursi seberangnya, menjaga jarak. Maaf? Untuk apa, Mas? Untuk semuanya. Untuk Ria. Untuk perselingkuhan. Untuk rencana jahat itu. Kamu tahu tentang rencana racun itu? Mas Rega menggeleng keras. Enggak. Sumpah, Tasya. Aku nggak tahu dia mau meracuni kamu. Aku tahu dia nggak suka sama kamu. Tapi aku nggak nyangka dia sejahat itu. Aku menatapnya tajam. Mencari-cari kebohongan di matanya. Tapi yang kulihat hanya ketakutan dan penyesalan. Kamu tahu kamu selingkuh. Mas, itu sudah cukup jahat. Kamu nggak perlu ikut meracuni aku untuk jadi orang jahat. Mas Rega tertunduk. Tangisnya pecah. Lelaki itu menangis terseduh-seduh di depanku. Pemandangan yang dulu akan membuatku iba. Tapi kini, rasanya hampa. Aku hancurin keluarga kita. Tas. Aku hancurin semuanya. Aku bodoh. Aku enggak tahu diri. Kamu benar. Kamu bodoh. Mas Rega terisak. Apa yang bisa aku lakukan buat memperbaiki ini? Aku diam sejenak. Lalu berkata pelan, tanda tangan surat cerai itu. Itu yang paling baik buat kita berdua. Ia mengangkat wajah. Tas, jangan, aku masih sayang sama kamu. Sama Rafa. Kasih aku kesempatan buat. Kesempatan, bentakku tiba-tiba. Kamu pikir setelah semua ini, kamu pantas dapat kesempatan? Kamu selingkuh di belakangku. Kamu bawa perempuan lain ke rumah kita. Kamu biarkan dia merencanakan pembunuhan terhadapku. Dan kamu minta kesempatan. Mas Rega membeku. Kesempatan itu sudah habis. Mas,
Saat kamu memilih tidur dengan perempuan lain di ranjang yang sama dengan tempat kamu tidur bersamaku, kesempatan itu habis. Saat kamu pilih janji nikah sama dia di belakangku, kesempatan itu habis. Saat kamu diam saja tahu dia mau bunuh aku. Aku enggak tahu. Sumpah, aku enggak tahu. Tapi kamu tahu dia selingkuh. Dan kamu diam saja. Kamu tetap bersamanya. Kamu tetap janji-janji sama dia. Aku berteriak. Suaraku pecah. Air mata akhirnya tumpah juga. Untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, aku menangis di depannya. Tangis yang kutahan sekian lama akhirnya meledak. Mas Rega ingin mendekat, tapi kutahan dengan tatapan. Jangan. Jangan sentuh aku. Ia mengurungkan niatnya. Hanya bisa menatapku dengan penyesalan. Aku minta maaf, Tas. Sungguh, aku minta maaf. Aku mengusap air matanya kasar. Maaf kamu nggak berarti apa-apa. Tanda tangan surat cerai itu. Besok pengacara aku akan datang. Aku berdiri, berjalan menuju kamar. Tapi sebelum masuk, aku berbalik. Oh iya, Mas. Kamu bisa tinggal di rumah ini sampai urusan cerai selesai. Tapi jangan harap ada lagi layanan istri buat kamu. Masak sendiri, cuci baju sendiri. Aku akan fokus sama Rafa. Mas Rega mengangguk pasrah. Aku masuk kamar, mengunci pintu. Kurebahkan diri di samping boks Rafa, menatap wajah mungilnya yang tidur pulas. Maaf, Nak. Ibu nggak bisa kasih kamu keluarga utuh. Tapi ibu janji, ibu akan kasih kamu yang terbaik. Ibu akan jadi ibu sekaligus bapak buat kamu. Di luar, suara tangis Mas Rega masih terdengar. Tapi aku sudah tak peduli. Ponselku bergetar. Pesan dari Via. Ria udah sampai kantor polisi. Proses pemeriksaan dimulai besok pagi. Istirahat dulu, Thea. Kamu hebat. Aku membalas. Makasih, Via. Kamu juga hebat. Oh iya, surat cerai. Kapan bisa diproses? Besok aku ke rumah. Siapkan semua dokumen. Kita sikat habis. Aku tersenyum. Menatap layar ponsel yang mulai meredup. Di luar, senja berganti malam. Lampu-lampu kompleks mulai menyala satu persatu. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Aku bangkit, berwudu, lalu sholat. Dalam sujudku, aku bersyukur. Bukan karena kemenangan, tapi karena perlindungan. Allah telah menyelamatkanku dari racun manusia. Allah telah membukakan jalan keadilan. Usai sholat, aku duduk di sajadah, berdoa lama. Untuk Rafa, untuk masa depanku, untuk kekuatan menjalani hidup baru. Dan untuk Mas Rega dan Ria, kupasrahkan mereka pada hukum yang berlaku. Aku bukan hakim. Aku hanya korban yang membela diri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Tanpa beban, tanpa rasa takut. Racun sudah diamankan. Iblis sudah ditahan. Pengkhianat sudah menangis di ruang tamu. Aku tersenyum dalam tidur. Besok akan jadi hari pertama dari kehidupanku yang baru. Kehidupan sebagai ibu tunggal, pejuang, perempuan yang tak bisa diremehkan. Jeritan Ria di senja itu adalah awal dari kehancurannya. Dan juga awal dari kebangkitanku. Seminggu setelah penangkapan Ria, aku menerima panggilan dari penyidik. Mereka memintaku datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi korban. Aku ragu. Tubuhku masih lemah setelah melahirkan. Tapi Via, pengacaraku, bersikeras ini penting. Lo harus datang, Thea. Biar mereka lihat lo adalah korban sesungguhnya. Biar Ria enggak bisa memutarbalikkan fakta. Maka dengan menggendong Rafa dan ditemani Via, aku melangkah masuk ke gedung polisi yang dingin dan menyeramkan. Ini pertama kalinya aku menginjakan kaki di tempat seperti ini. Semoga juga terakhir. Ruangan interogasi itu kecil. Hanya ada meja, beberapa kursi, dan kaca gelap di salah satu sisi. Mungkin ruang observasi di baliknya. Aku duduk dengan Rafa dalam gendongan, Via di sampingku. Pintu terbuka. Seorang polisi wanita masuk, diikuti Ria dengan baju tahanan oranye dan kedua tangan diborgol. Ria tampak berubah drastis dalam seminggu.
wajahnya kusut, mata sembab, rambut acak-acakan tanpa riasan. Ia tak lagi mirip sekretaris cantik yang dulu sering kulihat di mal. Ia kini hanya seorang tahanan biasa. Matanya langsung tertuju padaku. Ada kilat benci di sana, tapi juga ketakutan. Duduk, perintah polisi wanita itu. Ria duduk di kursi seberangku. Hanya terpisah meja selebar 1 meter. Jarak yang cukup dekat untuk melihat detail perubahan di wajahnya. Polisi wanita itu duduk di ujung meja, siap mengawasi. Via memulai pembicaraan. Baik, ini pertemuan atas permintaan klien saya, Ria Permata, yang ingin bertemu dengan korban, Tasya Andriani. Aku menatap Ria. Kamu yang minta ketemu. Ria mengangguk pelan. Suaranya serak. Iya. Buat apa? Ria diam sejenak. Matanya menatap Rafa yang tertidur dalam gendonganku. Bayiku yang mungil, polos, tak tahu apa-apa. Dia lucu, bisik Ria. Aku menggendong Rafa lebih erat, refleks melindungi. Jangan main-main. Buat apa kamu minta ketemu? Ria menghela napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan kebencian. Bukan ketakutan. Tapi semacam penyesalan. Aku mau minta maaf. Aku terkejut. Apa? Ria menunduk. Aku minta maaf, Tasya. Atas semua yang aku lakukan. Atas rencana jahatku. Atas niatku meracuni kamu. Via menatapku dengan pandangan hati-hati. Mungkin kami berpikir sama. Jangan-jangan ini tipu muslihat. Aku serius, Ria melanjutkan. Seminggu di dalam sini, aku banyak mikir. Aku sendirian. Keluarga jauh, enggak ada yang jenguk. Teman-teman kabur semua. Bahkan Mas Rega enggak sekalipun datang. Nada suaranya bergetar. Dia enggak datang. Tasya. Lelaki yang aku korbankan semuanya buat dia. Karir, harga diri, masa depan. Aku mau bunuh orang demi dia. Dan dia enggak datang. Dia tinggalin aku. Aku diam. Membiarkan ia bicara. Aku sadar sekarang. Aku bodoh. Aku buta. Aku pikir dia cinta aku. Aku pikir aku lebih berarti dari kamu. Tapi lihat sekarang. Air matanya jatuh. Aku di sini, dia di luar. Bahkan enggak sekalipun nanyain kabar. Via angkat bicara. Ini semua bisa jadi strategi untuk meringankan hukuman. Jangan mudah percaya. Ria menggeleng. Enggak. Aku enggak minta kalian percaya. Aku cuma ingin dia tahu. Aku minta maaf. Ia menatapku. Kamu boleh enggak percaya. Kamu boleh benci aku. Tapi aku benar-benar minta maaf. Terutama buat bayi kamu. Aku hampir bikin dia kehilangan ibu. Aku menatapnya lama. Mencari kebohongan di balik air matanya. Tapi yang kulihat hanya perempuan hancur yang tersesat. Kapan kamu sadar? Tanyaku akhirnya. Di mobil tahanan, waktu dibawa ke sini. Aku terus teriak-teriak, marah-marah. Tapi di dalam hati, aku tahu. Aku kalah. Dan semakin aku marah, semakin aku lihat betapa bodohnya aku. Ia mengusap air mata. Aku pikir kalau aku bisa bunuh kamu, aku akan bahagia sama Mas Rega. Tapi lihat sekarang. Dia enggak pernah benar-benar milih aku. Aku menghela napas. Kamu tahu, Ria, Mas Rega itu pengecut. Dia enggak akan pernah milih siapapun selain dirinya sendiri. Kamu pikir kamu spesial? Kamu cuma salah satu dari sekian banyak perempuan yang dia tipu. Ria tersentak. Apa maksudmu? Via menyela. Ta, jangan. Biarkan dia tahu, Via. Aku menatap Ria. Sebelum kamu, ada beberapa perempuan lain. Aku punya buktinya. Chat lama yang enggak sengaja kutemukan. Mas Rega punya pola. Dia deketin perempuan kantor. Janji-janji, lalu ninggalin kalau udah bosan. Kamu pikir kamu yang pertama? Kamu cuma korban berikutnya. Wajah Ria pucat. Enggak, dia bilang aku spesial. Dia bilang aku berbeda. Dia bilang gitu ke semua perempuan, Ria. Ria terisak.
Tangisnya pecah. Ia menutup wajah dengan tangan borgolnya. Aku menatapnya tanpa iba. Tapi juga tanpa kebencian. Ia memang iblis yang mau membunuhku. Tapi di balik itu, ia juga korban penipu ulung bernama Mas Rega. Ria, kataku pelan, aku nggak akan bilang aku maafkan kamu. Karena apa yang kamu rencanakan itu jahat. Tapi aku bisa bilang, aku nggak akan balas dendam. Biar hukum yang bekerja. Ria mengangkat wajah. Kamu mau kasih kesaksian yang meringankan aku? Enggak. Aku akan kasih kesaksian sesuai fakta. Kamu bersalah. Kamu harus terima hukumannya. Tapi aku juga akan kasih tahu jaksa bahwa kamu kooperatif dan menyesal. Itu saja. Ria mengangguk pelan. Makasih. Itu lebih dari cukup. Polisi wanita itu memberi isyarat waktu hampir habis. Ria berdiri, tapi sebelum berbalik, ia berkata lirih. Tasya, hati-hati sama Mas Rega. Dia lebih berbahaya dari aku. Aku iblis yang kelihatan. Dia iblis yang pura-pura malaikat. Aku mengangguk. Aku tahu. Ria digiring keluar. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi. Jaga bayimu baik-baik. Dan semoga kamu bahagia. Pintu tertutup. Ruangan hening. Via menatapku. Lo baik-baik aja, Thea. Aku menarik napas dalam. Aku nggak tahu. Aku benci dia. Tapi aku juga kasihan. Itu wajar. Lo manusia. Aku menimang Rafa yang mulai bergerak. Ayo pulang, Via. Aku capek. 2 minggu kemudian, sidang pertama Ria digelar. Aku hadir sebagai saksi korban. Mas Rega juga hadir, dipanggil sebagai saksi. Ruang sidang penuh. Wartawan berjejalan. Kasus percobaan pembunuhan dengan latar perselingkuhan ini menarik perhatian publik. Ria duduk di kursi terdakwa. Wajahnya lebih segar dari terakhir kulihat. Mungkin sudah berdamai dengan keadaan. Ia menatapku sekilas, lalu menunduk. Mas Rega duduk di kursi saksi. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya jelas terlihat. 2 minggu di rumah bersamaku memang tak mudah. Aku tak mengajaknya bicara, tak memasak untuknya, tak mencuci bajunya. Ia hidup sendiri di rumahnya sendiri. Jaksa memulai pemeriksaan. Saudari Tasya, bisakah Anda menjelaskan kronologi kejadian pada hari itu? Aku bersaksi dengan tenang. Menjelaskan tentang Ria yang datang dengan salad buah, tentang firasatku yang tak enak, tentang laporan ke polisi yang sudah kusiapkan jauh hari. Aku tak menyebut bahwa aku sudah tahu rencana mereka sejak awal. Hanya mengatakan bahwa aku curiga karena Ria dan aku tak pernah dekat. Jaksa mengangguk puas. Lalu giliran pengacara Ria yang bertanya. Saudari Tasya, apakah benar Anda sudah mengetahui rencana klien saya jauh sebelum kejadian? Aku diam sejenak. Saya curiga, tapi tidak tahu pasti. Tapi Anda sudah menyiapkan polisi? Itu artinya Anda tahu, bukan? Via protes. Keberatan, Yang Mulia. Pertanyaan asumtif. Hakim mengetuk palu. Pengacara terdakwa, ajukan pertanyaan yang lebih tepat. Pengacara Ria menghela napas. Baik, Saudari Tasya. Apakah Anda punya bukti bahwa klien saya memang berniat membunuh Anda? Saya punya salad buah yang sudah diuji laboratorium dan mengandung racun tikus. Saya juga punya rekaman percakapan klien Anda membeli racun tersebut. Ruangan sidang bergemuruh. Hakim mengetuk palu keras-keras. Tenang, tenang. Pengacara Ria tak bisa berkata-kata lagi. Giliran Mas Rega dipanggil. Ia naik ke kursi saksi dengan langkah gontai. Jaksa memulai. Saudara Rega, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Mas Rega menelan ludah. Dia sekretaris saya. Hanya sekretaris. Ria menatapnya penuh harap. Saya. Jawab, Saudara Rega. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Mas Rega menunduk. Kami punya hubungan khusus. Terdengar desah dari ruangan.
Ria menutup wajah. Hubungan khusus seperti apa? Kami berpacaran. Saya selingkuh dengan dia. Ria terisak. Mendengar pengakuan itu di depan umum pasti menghancurkan. Jaksa melanjutkan. Apakah Anda tahu rencana terdakwa untuk membunuh istri Anda? Tidak. Saya tidak tahu. Mas Rega bersikeras. Tapi Anda tahu dia cemburu? Anda tahu dia ingin istri Anda pergi. Mas Rega diam. Saudara Rega, jawab. Saya tahu dia nggak suka sama istri saya. Tapi saya nggak tahu dia mau bunuh Tasya. Sumpah, saya nggak tahu. Jaksa tersenyum sinis. Saudara Rega, Anda adalah suami yang berselingkuh. Anda tidur dengan perempuan lain di belakang istri yang sedang hamil. Anda menjanjikan pernikahan pada gundik Anda. Dan Anda bilang tidak tahu kalau gundik Anda akan bertindak nekat? Apakah Anda pikir pengadilan ini percaya? Mas Rega tertunduk. Tak bisa menjawab. Sidang ditunda untuk pekan depan. Saat keluar ruangan, wartawan menyerbu Mas Rega. Ia berusaha menghindar, tapi terjebak di tangga. Pak Rega, apa tanggapan Anda soal tuntutan jaksa? Pak Rega, apakah Anda ikut terlibat? Pak Rega, bagaimana perasaan istri Anda? Mas Rega hanya diam. Wajahnya pucat pasi. Ia menatapku dari kejauhan dengan mata memelas. Aku berbalik, meninggalkannya bersama Via. Hari sidang ke-6 tiba. Ruang pengadilan penuh sesak. Wartawan dari berbagai media sudah berjejalan sejak pagi, berebut posisi terbaik. Kasus percobaan pembunuhan dengan latar perselingkuhan ini benar-benar menyedot perhatian publik. Aku duduk di kursi pengunjung, menggendong Rafa yang tertidur pulas. Via di sampingku, siap sedia jika diperlukan. Di kursi terdakwa, Ria duduk dengan wajah pasrah. 2 bulan di tahanan telah mengubahnya drastis. Ia kurus, pucat, tapi matanya tenang. Seperti seseorang yang sudah menerima takdirnya. Hari ini adalah hari yang paling kunanti. Mas Rega akan dipanggil sebagai saksi untuk ketiga kalinya. 2 kali sebelumnya ia memberikan kesaksian yang berbelit-belit, membuat jaksa frustrasi dan hakim geleng-geleng kepala. Persidangan kasus nomor 123, PIDB 2023 atas nama terdakwa Ria Permata kembali dibuka. Hakim Ketua mengetuk palu. Hari ini agenda pemeriksaan saksi. Jaksa, silakan hadirkan saksi Anda. Jaksa berdiri. Kami menghadirkan saksi Rega Pratama, suami korban. Semua mata menoleh ke pintu. Mas Rega masuk dengan langkah gontai. Ia memakai kemeja putih lengan panjang yang kusut, celana hitam yang tampak belum disetrika. Wajahnya pucat, keringat mengucur di kening meski ruangan ber-AC. 2 bulan tanpa perawatanku benar-benar membuatnya lusuh. Ia melirik ke arahku sekilas. Aku menatapnya datar, tanpa ekspresi. Ia segera mengalihkan pandangan. Mas Rega duduk di kursi saksi, tangan gemetar. Hakim memulai dengan pertanyaan rutin. Nama, umur, pekerjaan, hubungan dengan terdakwa dan korban. Mas Rega menjawab terbata-bata. Jaksa memulai interogasi. Saudara Rega, saya akan mengulang pertanyaan yang sudah saya tanyakan di sidang sebelumnya. Apa hubungan Anda dengan terdakwa? Mas Rega menelan ludah. Dia sekretaris saya. Hanya sekretaris? Atau ada hubungan lain? Ria menatapnya tajam dari kursi terdakwa. Seluruh ruangan menunggu. Kami punya hubungan khusus. Jawabnya lirih. Hubungan khusus seperti apa? Tolong jelaskan dengan detail. Mas Rega menghela napas panjang. Kami berpacaran. Saya selingkuh dengan dia. Terdengar desah dari ruangan. Wartawan sibuk mencatat. Beberapa pengunjung berbisik-bisik. Jaksa tersenyum puas.
Sudah berapa lama hubungan terlarang ini berlangsung? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Dan selama 8 bulan itu, istri Anda sedang hamil. Benar. Mas Rega tertunduk. Benar. Jadi, Anda selingkuh saat istri Anda mengandung anak Anda? Jawab, Saudara Rega. Ya, bisiknya hampir tak terdengar. Jaksa berjalan mendekat. Saudara Rega, bisakah Anda jelaskan bagaimana awal mula hubungan terlarang ini? Mas Rega diam sejenak, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. Awalnya, Ria sering membantu saya di kantor. Lembur bareng. Lama-lama jadi dekat. Saya tergoda. Tergoda? Istri Anda sedang hamil di rumah, menanti kelahiran anak Anda, dan Anda tergoda dengan perempuan lain. Saya tahu itu salah. Tapi, saya nggak bisa mengendalikan diri. Jaksa mencibir. Tidak bisa mengendalikan diri? Atau memang tidak mau mengendalikan diri? Mas Rega tak menjawab. Jaksa beralih topik. Baik, kita lanjut. Apakah Anda pernah menjanjikan pernikahan kepada terdakwa? Mas Rega memucat. Saya. Jawab jujur. Ingat, Anda di bawah sumpah. Saya pernah bilang akan nikahi dia kalau sudah waktunya. Ria menunduk. Air matanya jatuh. Kalau sudah waktunya? Maksud Anda, kalau istri Anda sudah tidak ada? Bukan begitu maksud saya. Lalu bagaimana maksud Anda? Tolong jelaskan. Mas Rega mulai gagap. Maksud saya, setelah semuanya tenang, setelah bayi lahir, saya akan bicara sama Tasya. Bicara apa? Tentang perceraian. Saya belum tahu. Jaksa menghela napas frustrasi. Saudara Rega, Anda ini suami atau pengecut? Anda selingkuh. Anda janji nikahi gundik Anda. Tapi Anda tidak punya rencana jelas? Lalu Anda biarkan dua perempuan berperang karena ulah Anda. Saya enggak pernah minta mereka berperang. Tapi mereka berperang karena Anda. Terdakwa di kursi itu sekarang menghadapi 12 tahun penjara karena percobaan pembunuhan terhadap istri Anda. Dan semua berawal dari hubungan terlarang yang Anda mulai. Mas Rega tertunduk. Tangannya gemetar hebat. Jaksa kembali ke meja, mengambil map kuning. Saya punya bukti percakapan antara Anda dan terdakwa. Dalam chat ini, Anda mengatakan, aku lebih milih kamu daripada istriku yang udah tua itu. Apakah Anda membantahnya? Mas Rega membeku. Itu cuma omongan. Cuma omongan? Anda pikir omongan tidak berdampak? Terdakwa mungkin termotivasi untuk menyingkirkan istri Anda karena mendengar omongan Anda itu. Saya enggak pernah minta dia bunuh Tasya. Tapi Anda menciptakan situasi di mana dia merasa perlu menyingkirkan istri Anda. Anda memberinya harapan palsu. Anda menjanjikan pernikahan. Anda membuatnya cemburu buta. Mas Rega mulai terisak. Air matanya jatuh. Jaksa terus menekan. Saudara Rega, apakah Anda tahu tentang rencana pembelian racun oleh terdakwa? Tidak. Sumpah, saya tidak tahu. Tapi Anda tahu dia cemburu pada istri Anda? Anda tahu dia ingin istri Anda pergi. Saya tahu dia cemburu. Tapi saya tidak tahu dia mau bunuh Tasya. Jaksa berjalan mondar-mandir. Saudara Rega, selama 8 bulan berselingkuh, apa yang Anda rasakan? Apa Anda pernah merasa bersalah pada istri Anda? Mas Rega mengusap air mata. Saya merasa bersalah setiap hari. Tapi saya takut mengaku. Takut kehilangan keluarga. Anda takut kehilangan, tapi Anda terus berselingkuh. Anda takut kehilangan, tapi Anda biarkan gundik Anda merencanakan pembunuhan. Anda takut kehilangan, tapi Anda tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Saya benar-benar tidak tahu rencana itu. Tapi Anda tahu Ria punya niat jahat pada Tasya.
Anda tahu dia cemburu. Anda bahkan mungkin mendukungnya diam-diam. Mas Rega menggeleng keras. Tidak. Saya tidak pernah setuju dia bunuh Tasya. Jaksa kembali ke meja. Saudara Rega, satu pertanyaan terakhir. Jika Anda bisa memutar waktu, apa yang akan Anda lakukan berbeda? Mas Rega terdiam lama. Matanya menerawang. Seluruh ruangan menunggu. Aku akan jujur sama Tasya dari awal. Aku akan minta maaf sebelum semuanya terlambat. Aku akan jadi suami yang baik. Jaksa tersenyum getir. Tapi Anda tidak melakukan itu. Anda memilih jalan yang berbeda. Dan sekarang lihat akibatnya. Istri Anda trauma, gundik Anda di kursi terdakwa, anak Anda akan tumbuh tanpa ayah. Mas Rega terisak keras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Hakim mengetuk palu. Saksi dipersilakan turun. Istirahat 15 menit. Saat jeda, aku ke toilet membetulkan jilbab dan memastikan Rafa nyaman. Via menemaniku. Lo lihat muka dia? Hancur. Bisik Via. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi itu belum sebanding dengan apa yang aku rasakan saat tahu dia selingkuh. Lo tega. Bukan tega, Via. Ini konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Saat kembali ke ruang sidang, aku berpapasan dengan Mas Rega di koridor. Ia menatapku dengan mata sembab. Tas, bisa bicara sebentar? Suaranya parau. Via menatapku ragu. Aku mengangguk. Sebentar aja. Kami menyingkir ke pojok koridor. Mas Rega menatapku lekat-lekat. Tas, aku minta maaf. Aku tahu maaf enggak cukup. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku diam. Aku hancurin hidup kita. Aku hancurin semuanya. Aku enggak pantas jadi suami kamu. Aku enggak pantas jadi bapak Rafa. Kamu benar. Kamu enggak pantas. Mas Rega tertunduk. Tapi aku mau berubah. Aku mau jadi lebih baik. Kasih aku kesempatan. Tas. Kesempatan buat apa? Buat nyakitin aku lagi? Buat cari gundik baru? Enggak. Aku serius. Aku mau jadi ayah yang baik buat Rafa. Aku mau. Mas, potongku tegas. Kesempatan itu udah habis. Saat kamu lo pilih tidur sama Ria di ranjang yang sama dengan tempat kamu tidur sama aku, kesempatan itu habis. Saat kamu janji nikah sama dia di belakang aku, kesempatan itu habis. Saat kamu diam aja lihat dia mau bunuh aku, kesempatan itu habis. Mas Rega menangis. Tas, please. Kamu lo minta maaf. Udah. Tapi aku nggak harus nerima kamu lo kembali. Aku nggak harus kasih kamu kesempatan kedua. Karena mungkin, kamu nggak pantas dapat kesempatan kedua. Aku berbalik, meninggalkannya terisak di koridor. Sidang dilanjutkan. Giliran pengacara Ria yang bertanya. Saudara Rega, apakah klien saya pernah secara langsung mengatakan ingin membunuh istri Anda? Mas Rega menggeleng. Tidak pernah. Apakah Anda pernah melihat klien saya membeli atau menyimpan racun? Tidak. Apakah Anda pernah mendengar klien saya merencanakan pembunuhan? Tidak pernah. Pengacara Ria mengangguk puas. Terima kasih, Saudara Rega. Artinya, klien saya bertindak sendiri tanpa sepengetahuan Anda. Jaksa protes. Keberatan. Saksi tidak bisa disimpulkan seperti itu. Hakim mengetuk palu. Keberatan diterima. Pengacara, ajukan pertanyaan, bukan kesimpulan. Pengacara Ria tersenyum tipis. Baik, Yang Mulia. Selesai. Mas Rega dipersilakan turun. Ia berjalan lemas menuju kursi pengunjung. Duduk sendiri di pojok. Tak ada keluarga, tak ada teman. Hanya kesepian. Sidang berikutnya adalah vonis. Tapi itu minggu depan. Saat keluar gedung pengadilan, wartawan kembali menyerbu. Mereka mengerumuni Mas Rega. Pak Rega, apa tanggapan Anda soal kesaksian Anda sendiri? Pak Rega, apakah Anda merasa bersalah? Pak Rega, bagaimana hubungan Anda dengan istri sekarang? Mas Rega berusaha menghindar, tapi terjebak. Ia terlihat panik,
Keringat bercucuran. Saya nggak bisa bicara sekarang, gumamnya. Pak Rega, benarkah Anda dipecat dari kantor karena skandal ini? Mas Rega membeku. Berita itu belum sampai padaku. Tapi ternyata wartawan lebih cepat. Saya. Pak Rega, bagaimana tanggapan Anda? Ia tak bisa menjawab. Hanya diam membisu. Aku berjalan melewati kerumunan itu, menggendong Rafa. Wartawan melihatku dan sebagian beralih. Bu Tasya, bagaimana perasaan Anda? Bu Tasya, apa Anda akan memaafkan suami? Bu Tasya, apakah Anda akan menggugat cerai? Aku berhenti sejenak, menatap wartawan-wartawan itu. Lalu tersenyum tipis. Urusan rumah tangga saya adalah urusan pribadi. Yang jelas, saya akan fokus membesarkan anak saya. Terima kasih. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka. Di belakang, Mas Rega masih terkurung wartawan. Di dalam mobil, Via berkata, "Lo dengar? Dia dipecat." Aku mengangguk. Karma, Via. Karma. Apa lo kasihan? Aku menatap Rafa yang tertidur pulas. Enggak. Dia harus ngerasain akibatnya. Baru itu awal. Mobil melaju meninggalkan gedung pengadilan. Di kaca spion, aku masih bisa melihat kerumunan wartawan mengerumuni Mas Rega. Ia terlihat kecil, terhimpit, sendirian. Aku menoleh ke depan. Tak perlu lagi menoleh ke belakang. Masa lalu biarlah berlalu. Yang depan lebih penting. Hari vonis tiba. Ruang sidang penuh sesak sejak pagi. Wartawan berebut posisi, kamera berseliweran. Aku duduk di barisan depan, menggendong Rafa yang kini sudah berusia 3 bulan. Via di sampingku, menggenggam tanganku erat. Gugup, bisiknya. Aku menggeleng. Tenang aja. Aku percaya sama hukum. Di kursi terdakwa, Ria duduk dengan wajah pasrah. 2,5 bulan di tahanan telah mengubahnya. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye, rambut diikat sederhana tanpa riasan. Matanya kosong menatap ke depan. Mas Rega duduk di pojok ruangan, jauh dariku. Ia datang sendiri, tanpa keluarga atau teman. Wajahnya kusut, baju kusam, rambut acak-acakan. Berita pemecatannya dari kantor beredar luas. Beberapa mantan temannya bahkan menghindar saat berpapasan. Hakim ketua memasuki ruangan. Semua berdiri. Sidang atas nama terdakwa Ria Permata dengan agenda pembacaan putusan, dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Palu diketuk. Kami duduk kembali. Hakim memulai dengan membaca pertimbangan. Suaranya berat, menggema di ruangan sunyi. Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer. Aku menahan napas. Menimbang bahwa terdakwa dengan sengaja membeli racun tikus melalui toko online dengan akun palsu. Ria menunduk. Menimbang bahwa terdakwa kemudian mengolah racun tersebut ke dalam saus salad buah yang diberikan kepada korban, Tasya Andriani, yang saat itu baru melahirkan. Hatiku berdegup kencang. Via menggenggam tanganku lebih erat. Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti laboratorium, ditemukan kandungan racun tikus dengan dosis mematikan dalam saus salad tersebut. Ruangan hening. Hanya suara hakim yang bergema. Menimbang bahwa niat jahat terdakwa terbukti dari rekaman percakapan dengan temannya tentang rencana pembunuhan tersebut. Ria menangis diam-diam. Menimbang hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa direncanakan dengan matang, dilakukan terhadap korban yang sedang dalam kondisi lemah usai melahirkan, serta mengakibatkan trauma psikologis pada korban dan keluarganya. Aku menghela napas. Itu semua benar. Menimbang hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui perbuatannya serta menyesali. Ria terisak. Hakim berhenti sejenak, membaca kertas putusan, lalu melanjutkan. Mengadili. Semua orang tegang. 1. Menyatakan terdakwa Ria Permata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. 2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 wadah salad buah beserta saus, sisa racun, dan rekaman percakapan dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Palu diketuk. Sidang selesai. Ruangan gempar. Wartawan berlarian keluar untuk mengirim berita. Ria terisak keras di kursi terdakwa. Ibunya yang hadir menjerit histeris, berusaha menerobos polisi untuk memeluk anaknya. "Mbak Ria! Mbak Ria!" teriak wartawan berebut wawancara. Polisi menggiring Ria keluar. Sebelum meninggalkan ruangan, ia menoleh ke arahku. Matanya merah, basah. Bibirnya bergerak pelan. "Maaf." Aku mengangguk tipis. Ia lalu digiring pergi, meninggalkan kursi terdakwa yang kosong. Di luar ruangan, kerumunan wartawan menyerbu. Sebagian mengejar keluarga Ria yang menangis histeris. Sebagian lagi mengejarku. "Bu Tasya, apa komentar Anda soal vonis 12 tahun? Bu Tasya, apakah Anda puas dengan putusan hakim?" Aku berhenti sejenak. Via berdiri di sampingku, siap melindungi. "Saya menghormati putusan hakim. Saya percaya keadilan telah ditegakkan." "Bu Tasya, apakah Anda memaafkan Ria?" Aku diam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Saya masih butuh waktu. Yang jelas, saya bersyukur kebenaran terungkap dan pelaku mendapat hukuman setimpal. "Bu Tasya, bagaimana dengan suami Anda?" Aku menoleh. Di pojok lorong, Mas Rega berdiri sendiri. Menatapku dengan mata sembab. Ia tampak ingin mendekat, tapi tak berani. "Itu urusan pribadi saya. Mohon doanya." Aku berbalik, meninggalkan wartawan. Via mengikutiku. Saat mencapai parkiran, suara itu memanggil. "Tas." Mas Rega berlari kecil menghampiri. Wajahnya pucat, napas tersengal. "Tas, aku cuma mau bilang, aku ikut lega. Ria udah divonis." Aku menatapnya datar. "Kamu lega? Karena dia dihukum?" "Iya, karena dia udah dapat balasan." "Kamu pikir kamu nggak perlu dapat balasan?" Mas Rega membeku. "Kamu juga salah, Mas. Kamu pengkhianat. Tapi hukum manusia mungkin nggak bisa jangkau kamu. Hukum karma, lain cerita." "Tas, aku mau pulang. Rafa udah rewel." Aku masuk mobil, menutup pintu. Mas Rega masih berdiri di tempatnya, mematung. Via menyalakan mesin. "Lo baik-baik aja?" Aku menimang Rafa yang mulai merengek. "Aku baik. Ayo pulang." Mobil melaju meninggalkan gedung pengadilan. Di kaca spion, aku melihat Mas Rega masih berdiri di tempat yang sama. Sendiri. Hancur. Aku menoleh ke depan. Tak ada lagi yang perlu dilihat dari masa lalu. Malam itu, Rafa tidur nyenyak di boksnya. Aku duduk di teras rumah, menatap langit berbintang. Pikiranku melayang pada Ria yang kini di sel sempit. 12 tahun. Waktu yang lama. Ia akan kehilangan masa mudanya di balik jeruji. Dan semua karena cinta buta pada lelaki yang tak pantas dicintai. Ponselku bergetar. Pesan dari Via. "Selamat, Tas. Babak baru dimulai. Istirahat yang cukup." Aku membalas. "Makasih buat semuanya. Lo sahabat terbaik." Aku mematikan ponsel, merebahkan diri di kursi teras. Angin malam berhembus sejuk. Damai. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk mengunjungi Ria di tahanan. Via sempat melarang, tapi aku bersikeras. Aku perlu ketemu dia sekali lagi. Untuk penutupan. Di ruang kunjungan, Ria duduk di balik kaca. Wajahnya sembab, tapi matanya lebih tenang dari terakhir kulihat. "Kamu datang," bisiknya. Aku mengangguk. "Aku cuma mau bilang, aku nggak akan doain kamu jelek. Tapi aku juga nggak bisa maafin kamu sekarang. Mungkin suatu hari nanti." Ria tersenyum getir. "Itu lebih dari cukup. Makasih, Tasya."
Apa yang kamu rasakan sekarang? Ria diam sejenak. Kosong. Tapi juga lega. Aku nggak perlu bohong lagi. Enggak perlu pura-pura. Aku terima hukumanku. Aku mengangguk. Manfaatkan waktu di sini buat jadi lebih baik. Ria menunduk. Ibu kamu marah enggak? Marah pasti. Tapi dia lebih sedih. Maafin aku, Tas. Beneran maaf. Aku berdiri. Aku pergi dulu. Jaga diri. Ria mengangguk. Air matanya jatuh. Aku berbalik, meninggalkan ruang kunjungan. Langkahku ringan. Beban yang selama ini kupikul perlahan terangkat. Vonis 12 tahun untuk Ria. Dan untuk Mas Rega, hukumannya baru akan dimulai. Di luar, matahari bersinar cerah. Aku tersenyum. Hidup baru telah dimulai. 2 bulan setelah vonis Ria, hidupku mulai tenang. Aku fokus merawat Rafa yang semakin lucu dan aktif. Usaha catering rumahan yang kubuka perlahan mulai berkembang. Via sering datang membantu. Juga Dita yang setia jadi sahabat. Tapi untuk Mas Rega, hidupnya justru hancur berkeping-keping. Pertama, pemecatan dari kantor. Manajemen tidak bisa mentolerir skandal sebesar itu. Apalagi setelah berita perselingkuhan dan percobaan pembunuhan tersebar luas di media. Reputasi kantor tercemar, dan Mas Rega menjadi kambing hitam kedua, dikucilkan lingkungan. Tetangga yang dulu ramah kini menjauh. Ibu-ibu arisan tak lagi mengundangnya. Bahkan bapak-bapak yang biasa ngopi bareng di warung depan kini enggan menegurnya. Gosip tentang dirinya yang selingkuh saat istri hamil menyebar cepat. Ketiga, keluarga menjauh. Mertuaku, orang tuaku sendiri, sangat marah. Ayahku bahkan pernah datang ke rumah dan menghajarnya di halaman depan. Ibuku menangis histeris dan mengusirnya jika bertemu. Adik-adikku memblokir nomornya. Yang paling menyakitkan, ia tak bisa bertemu Rafa seenaknya. Aku membatasi kunjungannya. Hanya 2 kali seminggu, 2 jam setiap kunjungan, dengan pengawasanku langsung. Dan setiap kali datang, ia hanya bisa melihat Rafa dari jauh. Tak boleh menggendong lama. Tak boleh membawa pergi. Aku ini bapaknya. Tas, protesnya suatu sore. Kamu memang bapak biologisnya. Tapi jadi ayah itu lebih dari sekadar biologis. Kamu belum layak disebut ayah. Mas Rega tertunduk. Ia tak bisa membantah. Bulan ketiga setelah vonis, masalah keuangan mulai menghantam Mas Rega. Tabungannya terkuras untuk biaya hidup dan cicilan mobil. Ia kesulitan mencari kerja baru. Setiap kali melamar, latar belakang kasusnya menjadi penghalang. Maaf, Pak Rega, kami tidak bisa menerima Anda dengan catatan kriminal seperti ini. Begitu kata HRD di setiap perusahaan. Padahal ia bukan terpidana. Tapi namanya sudah tercemar. Di era digital, reputasi adalah segalanya. Aku tahu semua ini dari Dita yang masih setia memberi kabar. Mbak, Mas Rega jual mobilnya, bisiknya suatu hari. Katanya buat bayar utang. Aku hanya mengangguk biasa. Tak ada rasa iba. Ia harus merasakan akibat pilihannya. 2 minggu kemudian, kabar lebih mengejutkan datang. Mas Rega terlibat kasus penipuan. Ia meminjam uang dari beberapa teman kantor dulu dengan alasan modal usaha. Totalnya sekitar 150 juta. Tapi usahanya gagal, uangnya habis, dan ia tak bisa mengembalikan. Teman-temannya melapor ke polisi. Aku membaca berita itu di ponselku suatu malam. Via mengirimkan tautan artikel. Mantan suami korban percobaan pembunuhan terjerat kasus penipuan. Hatiku berdegup. Kubaca artikel itu dengan saksama. Rega Pratama, mantan suami Tasya Andriani yang menjadi korban percobaan pembunuhan oleh selingkuhannya, kini dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan. Ia meminjam uang dari beberapa mantan rekan kerjanya dengan total 150 juta rupiah, namun tak bisa mengembalikan. Aku menutup ponsel. Menatap Rafa yang tertidur pulas. Nak, ayahmu benar-benar sedang menuai apa yang ia tanam. Seminggu kemudian, Mas Rega ditahan. Via memberitahuku dengan nada datar. Dia ditahan, Tea. Kasus penipuan. Sementara di tahanan polisi dulu. Nanti proses pengadilan. Aku diam.
Rasanya campur aduk, antara lega, sedih, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Lo mau jenguk? Tanya Via. Aku menggeleng. Enggak. Biar dia sendiri. Dia harus ngerasain. Tapi Via membujuk. Datang aja sekali, Thea. Bukan untuk dia, tapi untuk penutupan buat lo sendiri. Biar lo lihat sendiri akibat dari semua ini. Aku berpikir lama. Akhirnya mengangguk. Hari itu, aku menggendong Rafa dan datang ke tahanan. Mas Rega duduk di balik kaca ruang kunjungan. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambut mulai memutih, wajah keriput, mata cekung. Baju tahanan oranye membungkus tubuhnya yang kurus. Matanya membelalak melihatku. Tas, kamu datang. Aku duduk. Rafa dalam gendongan mulai gelisah. Aku cuma mau lihat keadaan kamu. Mas Rega menunduk. Kamu lihat sendiri. Aku hancur. Kamu sadar sekarang? Ia mengangguk pelan. Aku sadar. Semua ini karena kesalahan aku sendiri. Aku enggak bisa menyalahkan siapapun. Udara hening beberapa saat. Rindu sama Rafa? Tanyaku. Mas Rega mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Setiap hari, aku nyesel enggak bisa lihat dia tumbuh. Aku menimang Rafa. Dia mulai tengkurap sendiri. Lucu banget kalau ketawa. Air mata Mas Rega jatuh. Tas, aku minta maaf. Beneran minta maaf. Aku tahu nggak ada gunanya, tapi aku harus bilang. Aku menghela napas. Mas, aku udah maafin kamu. Tapi bukan berarti aku mau balik sama kamu. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Aku tahu. Aku nggak minta kamu balik. Aku cuma minta, jangan halangin aku lihat Rafa nanti kalau aku udah keluar. Itu tergantung kamu. Buktikan dulu kamu berubah. Bukan cuma omongan. Mas Rega mengangguk mantap. Aku janji. Aku akan berubah. Bel tanda waktu habis berbunyi. Aku berdiri. Jaga diri, Mas. Manfaatkan waktu di sini. Tas. Aku menoleh. Makasih udah dateng. Makasih udah kasih aku kesempatan minta maaf langsung. Aku tersenyum tipis. Lalu pergi. Di luar, Via menungguku di mobil. Gimana? Aku duduk di kursi depan, menggendong Rafa. Dia hancur, Via. Tapi mungkin dari kehancuran itu dia bisa bangkit jadi lebih baik. Lo percaya dia bisa berubah? Aku menatap Rafa yang mulai tertidur. Aku nggak tahu. Tapi aku percaya orang bisa berubah kalau benar-benar mau. Hanya saja, aku nggak harus nunggu dia berubah. Aku punya hidupku sendiri. Via tersenyum. Lo hebat, Thea. Sungguh. Mobil melaju meninggalkan gedung tahanan. Di kaca spion, gedung itu semakin kecil. Bersama dengan masa lalu yang semakin jauh. Di pangkuanku, Rafa tersenyum dalam tidurnya. Mungkin sedang bermimpi indah. Aku mengecup keningnya. Kita akan baik-baik saja, Nak. Ibu janji. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. 2 tahun kemudian. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan ringan. Matahari masuk melalui celah tirai kamar, menyinari wajah Rafa yang masih tertidur pulas di sampingku. Usianya sekarang 2,5 tahun. Rambut ikalnya semakin panjang, pipinya tambah cabi, dan senyumnya bisa mencairkan hati siapapun. Aku mengecup keningnya pelan. Ia menggeliat, tapi tak bangun. Masih nyenyak dalam mimpinya. Kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 5:30. Masih pagi, tapi aku harus segera bangun. Hari ini adalah hari besar. Ulang tahun perusahaanku yang pertama. Ya, perusahaan. Bukan sekadar usaha catering rumahan lagi. 2 tahun terakhir berlalu begitu cepat. Dari usaha kecil-kecilan di dapur rumah, kini aku memiliki sebuah kafe kecil di pusat kota. Namanya Rafa's Kitchen, terinspirasi dari anakku. Menu andalannya? Salad buah. Ironis memang, mengingat salad buah hampir merenggut nyawaku. Tapi justru dari situlah bisnis ini berkembang. Aku bangkit, berjalan ke dapur untuk membuat sarapan. Sambil memotong buah,
pikiranku melayang pada perjalanan 2 tahun ini. Setelah vonis Ria dan penahanan Mas Rega, hidupku benar-benar berubah. Aku yang dulu ibu rumah tangga biasa, kini harus menjadi tulang punggung keluarga. Tabunganku memang cukup untuk bertahan setahun. Tapi aku tak bisa diam saja. Rafa butuh masa depan yang terjamin. Dengan bantuan Via dan Dita, aku merintis usaha catering. Awalnya kecil-kecilan, hanya menerima pesanan dari tetangga dan teman-teman Via. Tapi karena rasanya enak dan harganya terjangkau, pesanan mulai berdatangan. Modal dari tabungan habis untuk renovasi dapur dan beli peralatan. Tapi aku tak menyerah. Setiap malam, setelah Rafa tidur, aku begadang menerima pesanan dan merencanakan menu. Setiap pagi, aku bangun subuh untuk memasak. Via sering datang membantu. Lo istirahat dulu, Thea. Nanti lo sakit. Aku selalu menjawab, nanti dulu, Via. Masih banyak yang harus dikerjakan. 6 bulan pertama adalah masa tersulit. Aku hampir menyerah beberapa kali. Tapi setiap kali melihat Rafa tersenyum, semangatku kembali. Hingga suatu hari, seorang food blogger terkenal mencoba cateringku. Ia memuji salad buahku di media sosial. Dalam semalam, pesanan membeludak. Aku kewalahan. Tapi itu adalah awal dari kesuksesan. Dengan bantuan Via yang juga ahli bisnis, kami mengembangkan usaha. Dari catering rumahan, kami membuka gerai kecil di pusat kota. Dari gerai kecil, berkembang jadi kafe. Kini, Rafa S Kitchen memiliki 10 karyawan dan omset yang terus meningkat. Pukul 7 pagi, Rafa bangun. Ia berlari kecil ke dapur, memeluk kakiku. Bunda, Bunda. Aku tertawa, menggendongnya. Selamat pagi, sayang. Udah mandi? Belum. Rafa mau ikut Bunda ke kafe. Hari ini kan ulang tahun kafe. Rafa harus ikut dong. Rafa bertepuk tangan senang. Hore! Rafa mau lihat kue. Selesai sarapan dan mandi, kami bersiap-siap. Aku memilihkan baju Rafa yang paling lucu, kemeja biru kecil dengan celana pendek. Ia tampak menggemaskan. Tak lupa, aku memakaikan gelang kecil di tangannya. Gelang pemberian Via saat Rafa lahir. Sebuah pengingat bahwa kami tak pernah sendiri. Di kafe, suasana sudah meriah. Balon warna-warni memenuhi ruangan. Spanduk kecil bertuliskan, 1 year anniversary, terpajang di dinding. Karyawan-karyawanku sibuk menyiapkan segala sesuatu. Selamat ulang tahun, bos. Sapa mereka serempak saat aku masuk. Aku tertawa. Makasih, makasih. Kalian hebat. Via sudah datang lebih awal. Ia memelukku erat. Selamat, Thea. Lo berhasil. Kita berhasil, Via. Tanpa lo, enggak mungkin semua ini. Dita juga datang dengan membawa hadiah besar. Mbak Tasya, selamat ya. Aku bangga sama Mbak. Mataku berkaca-kaca. 2 tahun lalu, aku adalah perempuan hancur yang hampir mati dibunuh. Kini, aku berdiri di sini sebagai pemilik kafe, dikelilingi orang-orang yang menyayangiku. Acara ulang tahun berlangsung meriah. Pelanggan datang silih berganti. Banyak yang memberi ucapan dan hadiah. Rafa jadi bintang kecil, berkeliling kafe dengan kue ulang tahun di tangannya. Saat acara hampir selesai, seorang kurir datang membawa karangan bunga besar. Aku heran, siapa yang mengirim? Kubuka kartu yang terselip. Tulisan di sana membuatku tertegun. Tasya, selamat ulang tahun untuk kafenya. Aku bangga sama kamu. Maafkan aku atas semuanya. Semoga kamu dan Rafa selalu bahagia. Rega. Via melihat ekspresiku. Dari siapa, Thea? Aku diam sejenak. Dari Mas Rega. Dia udah bebas. Aku mengangguk. 6 bulan lalu. Dapat remisi. Apa yang dia lakukan sekarang? Aku membaca kartu itu sekali lagi. Katanya kerja di luar kota.
Jadi sopir travel. Via menghela napas. Lo mau balas? Aku berpikir sejenak. Lalu tersenyum. Enggak. Tapi aku terima bunganya. Biar jadi tanda bahwa masa lalu sudah selesai. Aku meletakkan karangan bunga itu di sudut kafe. Rafa mendekat, mencium bunga-bunga itu. Dari siapa, Bunda? Tanyanya polos. Dari orang yang dulu pernah sayang sama Bunda. Siapa namanya? Aku menggendongnya. Namanya Rega. Tapi itu dulu. Sekarang kita punya keluarga baru. Sayang. Ada Tante Via, Tante Dita, dan semua orang di sini. Rafa mengangguk meski tak begitu paham. Oh, Rafa suka Tante Via. Via tertawa. Tante juga sayang Rafa. Menjelang sore, pengunjung mulai berkurang. Aku duduk di teras kafe, menikmati segelas es teh buatan sendiri. Rafa bermain di pangkuanku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing. Tas, ini Ria. Aku dengar kamu buka kafe. Selamat ya. Aku dapat remisi. Bebas 2 tahun lebih cepat. Aku enggak minta balas. Cuma mau bilang. Aku minta maaf sekali lagi. Aku sekarang kerja di panti asuhan. Bantu anak-anak. Terima kasih udah enggak balas dendam. Semoga kamu bahagia. Aku membaca pesan itu berulang kali. Ria bebas. Dan ia memilih jalan yang berbeda, membantu anak-anak panti. Mungkin di sanalah ia menebus dosa-dosanya. Jempolku melayang di atas layar. Haruskah ku balas? Akhirnya, kutikan sesuatu. Terima kasih pesannya. Semoga kamu juga bahagia di jalan yang baru. Cukup. Tak perlu lebih. Malam tiba. Aku dan Rafa pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, Rafa bercerita tentang kue ulang tahun, tentang balon-balon, tentang Tante Via yang lucu. Aku tersenyum mendengar celotehnya. Sesampainya di rumah, aku memandikan Rafa, membacakan dongeng, dan menidurkannya. Ia tertidur dengan senyum di wajahnya. Aku duduk di teras rumah, seperti biasa. Menatap langit malam yang bertabur bintang. Pikiranku melayang pada semua yang telah terjadi. Ria di panti asuhan, menebus dosa. Mas Rega di luar kota, jadi sopir travel. Aku di sini, dengan kafe yang sukses dan anak yang sehat. Semua berakhir, baik-baik saja. 3 hari kemudian, aku mendapat kejutan. Via datang dengan seorang pria, tampan, sopan, dan menarik. Tea, kenalin ini Aryo. Temen kuliahku dulu. Sekarang pengacara juga. Dia baru pindah ke kota ini. Aryo menjabat tanganku. Senang kenal, Mbak Tasya. Via sering cerita tentang Mbak. Aku tersenyum sopan. Cerita apa? Cerita tentang pejuang tangguh yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Aku tertawa kecil. Via suka membesar-besarkan. Mbak Tasya mau minum dulu? Kebetulan di sini kafe saya. Aryo tersenyum. Dengan senang hati. Kami duduk di sudut kafe. Rafa yang ikut datang, langsung akrab dengan Aryo. Mereka bermain mobil-mobilan di lantai. Hebat. Rafa langsung cocok sama dia. Bisik Via. Aku tersenyum. Iya, jarang-jarang dia mau sama orang baru. Via tersenyum misterius. Mungkin ini pertanda, Tea. Apa maksud lo? Enggak. Nikmati aja dulu. 2 bulan berlalu. Aryo menjadi teman yang menyenangkan. Ia sering datang ke kafe, kadang sendiri, kadang sama Via. Ia juga baik pada Rafa. Sabar, perhatian, tak pernah memaksa. Suatu sore, saat Rafa tertidur di pangkuanku di teras kafe, Aryo duduk di sampingku. Tasya, boleh ngomong serius? Aku menoleh. Boleh.
Ada apa? Ia diam sejenak, lalu berkata, aku suka sama kamu. Bukan cuma karena kamu kuat dan hebat, tapi karena kamu tulus, baik, dan kamu membuatku ingin jadi lebih baik. Aku terkejut. Aryo. Enggak usah jawab sekarang. Aku tahu kamu masih butuh waktu. Luka masa lalu itu dalam. Tapi aku cuma mau bilang, aku di sini. Siap nunggu sampai kamu siap. Aku menatapnya. Matanya jujur, tulus. Tak ada tipu daya di sana. Aryo, aku belum bisa janji apa-apa. Tapi, makasih udah baik sama aku dan Rafa. Ia tersenyum. Itu udah cukup. Malam itu, setelah Rafa tidur, aku duduk di teras lagi. Merenung. 2 tahun lalu, aku hampir mati dibunuh. Suamiku mengkhianatiku. Duniaku hancur. Kini, aku punya kafe yang sukses, anak yang sehat, sahabat yang setia, dan seseorang yang mulai mengetuk pintu hatiku. Hidup memang penuh kejutan. Aku membuka ponsel, melihat foto-foto perjalanan 2 tahun ini. Dari foto Rafa baru lahir, hingga foto kafe saat grand opening. Dari foto Via dan Dita yang selalu ada, hingga foto Aryo yang mulai sering muncul di kameraku. Mungkin saja, aku pantas untuk bahagia lagi. Pagi harinya, aku bangun dengan semangat baru. Rafa sudah bangun dan bermain di tempat tidur. Bunda, Rafa mimpi. Mimpi apa, sayang? Rafa mimpi punya ayah baru. Aku tertegun. Ayah baru. Iya, ayahnya baik, suka main sama Rafa, suka beliin Rafa es krim. Aku tersenyum getir. Siapa ayah itu? Rafa berpikir keras. Om yang suka datang ke kafe. Om Aryo. Aku diam. Apakah ini pertanda? Dari ruang tamu, ponselku berdering. Pesan dari Aryo. Selamat pagi, Tasya. Mimpi indah semalam. Semoga hari ini kamu dan Rafa bahagia. Aku bikinin sarapan. Nanti aku antar ke rumah. Boleh? Aku tersenyum. Membalas singkat. Boleh. Makasih, Aryo. Kutatap Rafa yang melompat-lompat di tempat tidur. Nak, sepertinya mungkin Ibu boleh bahagia lagi ya? Rafa menjawab dengan polos. Boleh, Bunda. Rafa juga mau bahagia. Aku tertawa, menggendongnya erat. Hidup baru telah dimulai. Luka masa lalu perlahan sembuh. Babak baru terbentang di depan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa utuh. Bukan karena ada lelaki baru. Bukan karena bisnis sukses. Tapi karena aku berhasil melewati semua ini dengan kepala tegak, tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku Tasya. Ibu dari Rafa. Pemilik Rafa S Kitchen. Pejuang tangguh yang tak pernah menyerah. Dan ceritaku masih panjang.